Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fatima dari Diploma 3 Pembinaan tingkat 2 semester 4. Hari ini saya akan membahas mengenai konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penduduk. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk meliputi warga asli dan warga asing, seperti contohnya kita sebagai warga asli negara Indonesia. Kemudian ada juga dinamika kependudukan. Dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan mengenai perubahan komposisi dan pertumbuhan penduduk. Unsur komposisi penduduk meliputi komposisi biologis, komposisi sosial penduduk, komposisi ekonomi penduduk, serta kepadatan penduduk. Nah, untuk selanjutnya ada faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ada 3. Yang pertama kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Yang pertama kelahiran. Fertilitas adalah terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Faktor pendukung dari kelahiran ini disebut dengan istilah pronatalitas. Pronatalitas dapat dipicu oleh pernikahan usia dini dan anggapan-anggapan baik yang dipercaya akan terjadi ketika sudah menikah. Sedangkan di sisi lain ada istilah antinatalitas, yaitu penghambat kelahiran. Kasus kelahiran rendah biasanya dikarenakan program keluarga atau keluarga berencana, aturan batasan usia menikah, penghasilan, dan pola pikir tentang penundaan pernikahan. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Mortalitas ditandai dengan hilangnya tanda-tanda kehidupan dalam diri seorang manusia. Menurut Mantar tahun 2012 menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk juga dapat menjadi indikator kualitas kesehatan. Yang terakhir, migrasi penduduk. Migrasi penduduk meliputi keluar dan masuknya penduduk. Dijelaskan bahwa migrasi adalah tempat tinggal mobilitas penduduk secara geografis yang meliputi semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu demografis sama non-demografis. Kalau dari demografis sendiri, yang pertama masalahnya besarnya jumlah penduduk, yang kedua tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga persebaran penduduk yang tidak merata. Yang selanjutnya non-demografis itu permasalahannya tingkat kesehatan penduduk yang rendah, pendidikan yang rendah, serta penduduk yang miskin. Nah, selanjutnya ada jumlah dan juga penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat angka kelahiran cukup tinggi. Persebaran penduduk secara geografis merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, dan juga danau. Dan yang terakhir ada program KB di Indonesia. Program Keluarga Berencana atau KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Tujuan dari KB ini yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran, merencanakan keluarga kecil dengan hanya 2 anak. Manfaat dari KB itu sendiri yaitu menekan kehamilan tidak diinginkan, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Metode KB ini tentunya banyak sekali. Yang pertama ada kontrasepsi, implan, suntik, spiral, dan juga kondom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.